Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nugroho. Saya pewawancara satu. Dan saya Ramdhani, pewawancara kedua. Di sini kita nggak hanya berdua saja, ditemani tim kameramen kita yaitu Mas Bagus Wahyu. Ya, saya di sini. Ya, dan sini kita sudah kedatangan tim narasumber kita yaitu Mas. Dengan saya Mas Andika. Ya, Mas Andika ini itu sebagai ketua Karang Taruna di lingkungan pemuda masyarakat. Oke, makasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan dengan kami. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas topik pembahasan media sosial secara bijak. Saya percaya dengan pengalaman dan pandangan Anda. Kita langsung aja ke pertanyaannya, Mas. Langsung aja, saya mau nanya, dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan media sosial bagi kehidupan itu apa aja ya, Mas? Kalau untuk dampak positif media sosial bagi kehidupan, contohnya yang pertama ada mempermudah komunikasi dan komunikasi, kayak memperluas jaringan pertemanan. Iya. Terus ada bisa mendukung bisnis dan pemasaran. Contohnya kayak promosi dan pemasaran yang efektif. Terus sumber informasi yang edukasi, akses informasi yang cepat dan mudah. Kita bisa dapat informasi dengan mudah dan cepat. Terus Gitu-gitu. mempermudah aktivitas dan mobilisasi kayak penyebaran informasi dan situasi darurat. Kayak gitu sih. Oke. Ya Mas, saya juga mau nanya juga nih, ya Mas ya. Boleh. Tadi kan sudah disebutin ya Mas ya, dampak positifnya itu lumayan banyak ya Mas. Sekarang saya dampak negatifnya nih Mas. Media sosial kan memiliki banyak manfaat ya Mas ya, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Coba Mas sebutkan dampak negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan dalam kehidupan Mas. Kalau untuk dampak negatif ya, pertama ada penyebaran informasi palsu atau hoax ya. Iya. Kayak terus kemudian privasi dan keamanan data itu nggak aman sebenarnya sih. Tergantung kita harus memilih situs-situs yang resmi. Terus kemudian ada kecanduan dan gangguan mental. Iya. Terus yang terakhir menurut saya ada cyberbullying atau perundungan online gitu. Oh, jadi gitu ya Mas ya. Ternyata dampak negatifnya itu lumayan berbahaya juga ya Mas ya bagi Iya. kehidupan ya Mas ya. Iya betul. Oke. Saya boleh nanya nggak, Mas? Ya boleh. Nih, saya kan kameramen, Mas ya. Saya mau nanya nih. Tadi Mas Dika ini kan nyinggung hoak ya, Mas? Ya. Hoak apa sih, Mas ya, yang menyinggung tentang sila pertama kita nih, Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa? Soal hoax yang sila pertama ya berarti Iya. yang ketuhanan yang Maha Esa. Kalau menurut saya hoax yang memecah belah umat beragama sih, bertentangan dengan nilai ketuhanan yang seharusnya mempersatukan dan mendorong toleransi. Gitu. Kayak mengadu domba gitu ya, Mas ya? Iya betul. Oke. Itu bahaya emang gitu. Oke, terima kasih Mas Andika sudah meluangkan waktu di sini. Ya sama-sama. Saya akhiri video ini. Terima kasih ya Mas. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Wahyu Satrio, sebagai pewawancara satu bersama teman saya. Dan saya Ramdhani sebagai pewawancara kedua. Di sini kita nggak hanya berdua saja. Iya, benar Di sini ditemani teman kita sebagai kameramen yaitu Muhammad Agung Nugroho. Nah, untuk melanjutkan wawancara sebelumnya, saya bersama dengan Mbak Desti ya, Mbak Desti sebagai apa di sini? narasumber. Oh, narasumber. Maksudnya guru ngaji atau apa? Oh, maaf ya, sebagai guru ngaji, terus kegiatan sehari-hari juga sebagai guru di sekolah. Iya. Kalau pagi, kalau siang sampai sore guru ngaji di rumah. Oh iya. Ya, sama dengan Mbak Desti untuk menanyai perihal apa, Bang? Untuk perkembangan media sosial di kehidupan. Ya. Untuk pertanyaan pertama ya, Mbak ya. Nih, apakah Mbak ini pernah memanfaatkan media sosial untuk kegiatan yang mendukung nilai-nilai agama dan Pancasila? Dan apa sih, kalau misalnya Mbak melakukan tersebut, apa sih kegiatan apa yang dilakukan oleh Mbak untuk apa menerapkan nilai-nilai tersebut? Baik, izin ya. Ya. Untuk pemanfaatan ya, Ya, untuk memanfaatkan. media sosial saya pernah menggunakannya, tapi hanya sekedar men-share kebaikan saja. Oh. Gitu. Karena memang saya juga bukan
orang yang begitu aktif di media sosial kayak content creator gitu atau yang lain-lain. Saya hanya sebatas pengguna dan memanfaatkannya hanya sebatas men-share kebaikan baik dalam beragama maupun dalam Pancasila seperti itu. Ya untuk Mas ini. Ya, saya juga mau nanya nih Mbak, untuk tadi kan ada sisi positifnya ya, sekarang untuk sisi negatifnya. Pernahkah Mbak menerima informasi hoaks atau provokatif di media sosial? Apa dampaknya bagi Mbak di lingkungan sekitar? Oke, karena media sosial itu kan luas ya. Jadi yang namanya informasi hoaks atau provokatif itu pasti pernah menerima gitu. Dampaknya apa? Dampaknya yang saya rasakan mungkin bagi saya pribadi, saya tidak pernah menerima dampak yang begitu besar. Cuma mungkin khawatirnya terhadap orang-orang yang awam terhadap media sosial, yang baru menggunakan media sosial, terus menyebarkan hoaks tersebut ke seluruh orang yang langsung menerima tanpa mentabayun dulu. Yang khawatirnya seperti itu saja. Kalau saya ditanya pernah atau enggak mendapatkan kabar hoaks, pasti pernah. Cuman ya sebatas menerima tanpa meneruskan seperti itu. Terima kasih Mbak atas. Terima kasih Mbak Desti ya. Sama. Ya, itu saja dari kami ya sebagai pewawancara. Terima kasih Mbak Desti telah menerima wawancara hari ini ya sebagai narasumber. Bila kita fikir dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk melanjutkan wawancara sebelumnya ya, saya Bagus Wahyu Satrio sebagai pewawancara 1 bersama teman saya. Saya Muhammad Agung Nugroho, saya pembawa acara 2. Dan ini ada narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Andri Trianto, masyarakat penggiat media sosial. Dan kita punya teman satu lagi sebagai kameramen bernama Ramdhani. Ya, saya di sini. Oke. Ya, saya mulai dari pertanyaan aja Mas ya. Iya. Nah, Mas kan sebagai pengguna media sosial nih Mas ya. Apa sih Mas? Menurut Mas nih ya, media sosial itu dapat membantu masyarakat dalam memahami keberagaman nggak Mas? Dapat, karena di media sosial itu kita bisa mengakses banyak hal dan banyak informasi tentang keberagaman tersebut. Ya, bisa. Selain itu ada nggak Mas tambahan kayak toleransi atau semacamnya dalam berinternet dalam media sosial? Ada, tentunya ada. Kita bisa saling bertoleransi toleransi ya dalam bersosial media, saling menghargai saling menghargai perbedaan agama, suku dan budaya. Oh ya, untuk Mas Agung nih ada pertanyaan lagi? Kalau itu tadi kan dampak positif ya. Kalau dampak negatifnya ada nggak Mas? Tentunya ada. Untuk dampak negatifnya tuh banyak, kayak penyebaran hoak dan juga mungkin bullying ya. Itu bisa terjadi di sosial media. Oh. Oke. Baik. Mungkin kameramen ada pertanyaan atau semacamnya? Udah cukup. Oh, udah cukup ya? Oke. Jadi terima kasih Mas ya sebagai narasumber. sama-sama. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nugroho. Dan saya Ramdhani sebagai pewawancara kedua. Dan kita nggak hanya berdua saja. Di sini kita ditemani kameramen kita yaitu Mas Bagus Wahyu. Ya, saya di sini. Dan kita juga kedatangan seorang narasumber yang pengguna media sosial yaitu Mas Diki. Oke, Mas. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu pemanfaatan media sosial secara bijak. Kasus tentang penyebaran hoaks yang mengandung unsur agama dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Untuk memulainya langsung aja ya Kak. Kita di sini mau ngebahas sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau si Ramdhani itu nanya sisi negatifnya. Ya, betul. Pertanyaan pertama, apa langkah kamu untuk bikin media sosial jadi tempat yang lebih sehat? Ya, saya biasanya cuma ikutin dan follow akun-akun positif, terus aktif bikin konten yang edukatif, dan saya juga membuka usaha online shop di sosial media Wih, situ. bagus juga ya. Dan untuk
kepada pengguna media sosial agar menggunakan sebaik-baiknya mungkin media sosial yang tidak terjebak oleh hoaks-hoaks yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Wih, berarti keren juga ya Mas ya. Saya juga mau nanya nih Mas. Iya. Dari dampak negatifnya, gimana cara ngatasi dampak negatif dari hoax di media sosial, Mas? Ya, jawabannya sih edukasi literasi digital harus lebih digencarin sama pengguna media sosial. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang yang menyebarkan hoaks, berita-berita kebohongan. Nah, di situ bisa menyebabkan konflik yang menjadi terpecah belahnya seseorang kepada kerabatnya sendiri atau temannya sendiri gitu. Oh, jadi kayak gitu ya Mas ya. Edukasi literasi itu harus digencarin terus ya Mas, Iya. agar kita mengedukasi kepada masyarakat. Iya, betul. Untuk kameramen Mas Bagus Wahyu, apa ada tambahan? Sudah cukup. Oke, baik. Kita akhiri. Terima kasih ya Mas Tiki sudah datang di wawancara kita sama-sama. atas kehadirannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke narasumber yang selanjutnya. Perkenalin, nama saya Muhammad Agung Nugroho. Saya pewawancara 1. Dan saya Ramdhani sebagai pewawancara kedua. Di sini kita nggak hanya berdua saja, Benar. kita ditemani teman kita sebagai kameramen yaitu Mas Bagus Wahyu. Ya, saya di sini. Dan di sini juga kita kedatangan narasumber sebagai pengguna media sosial yaitu Mas Deka. Oke. Oke. Pada kesempatan kali ini kita masih bahas topik yang sama, pemanfaatan media sosial secara bijak, kasus tentang penyebaran hoaks yang mengandung unsur agama dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuh. Kita di sini mau bahas yang positif dan negatifnya dari dampak itu. Yang pertama, saya mau nanya nih Mas, apa sisi positif dari media sosial bagi kehidupan berbangsa? Ya, menurut saya sih media sosial itu bisa kita bikin lebih gampang dapat informasi yang benar atau yang hoax dan dapatkan support, saling teman, toleransi dan edukasi. Kalau kita dipakainya benar, kita bisa menguatkan toleransi antara agama sama manusia dan juga bisa berkomunikasi sama saudara kita yang jaraknya jauh sama kita. Nah, itulah dampak positifnya kita menggunakan media sosial. Oh gitu ya, kalau buat dampak positif. Ya. Saya juga mau nanya nih Mas, tadi kan udah Mas sebutkan itu dampak positifnya ya. Ya. Kalau menurut Mas dampak negatifnya itu apa saja ya Mas ya? Kalau dampak saya tuh negatifnya itu kayak banyak hoax yang orang suka saling benci, suka orang yang terpecah belah lah, tidak satu pendapat sama kita. Betul. Itu yang bikin negatifnya dan bisa merusak kerusakan antara toleransi kita sama agama lain, agama Islam atau agama yang lain itulah. Dan sisi negatifnya buat pengguna media sosial. Oh, berarti dampaknya sangat besar juga ya Mas ya, Iya. untuk kayak bisa perpecahan gitu ya Mas ya. Ya, sangat. Iya. Untuk kameramen ada mau bertanya? Tidak ada. Oke, baik. Kita akhiri saja wawancara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizi. Saya dari Teknik Informatika dengan NIM 092024090448. Nah, kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Ipin. Nah, Pak Ipin berprofesi sebagai apa? Saya penjual bakso keliling. Nah, kali ini saya akan menanya mengenai seberapa penting sih memanfaatkan media sosial secara bijak. Jadi menurut saya sih Pak Ade ya, media sosial tuh bagaikan mata pisau. Ya.
dua mata pisau. Iya. Yang gimana kita bijak dalam menggunakannya, maka itu akan baik terhadap diri kita dan orang banyak gitu. Jadi kalau kita gak bijak gak bakalan benar gitu sih Pak. Mungkin itu saja dari narasumber kali ini, narasumber ini.